Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Jakarta, Senayan, gedung DPR RI pada siang hari itu dipenuhi sorot kamera. Wartawan berdesakan di lorong, dan suasana politik yang tegang bercampur harap. Setelah bertahun-tahun menjadi bahan perdebatan sengit, akhirnya rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset masuk ke tahap krusial. Sidang paripurna pengesahan RUU ini bukan hal baru. Sejak lebih dari 1 dekade lalu, pembahasan soal mekanisme hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya selalu mentok di meja politik. Banyak pihak menilai, hambatan itu datang karena kepentingan tersembunyi segelintir elit yang takut aset-aset haram mereka disikat negara. Namun kali ini, momentum terasa berbeda. Dorongan publik semakin kuat, terutama pasca serangkaian kasus besar yang menyeret nama pejabat tinggi dan pengusaha. Rakyat sudah muak melihat koruptor hidup mewah di penjara, sementara aset hasil korupsi disembunyikan atas nama keluarga atau perusahaan cangkang di luar negeri. Di ruang rapat, Ketua DPR mengetukkan palu tanda dimulainya sidang. Presiden bersama para menteri terkait hadir lengkap. Sorot mata tertuju pada kursi eksekutif, seolah menuntut jawaban. Apakah pemerintah kali ini serius atau sekadar pencitraan menjelang tahun politik? Menteri Hukum dan HAM kemudian membacakan pandangan akhir pemerintah. Dengan suara tegas, ia menekankan, RUU perampasan aset ini hadir sebagai terobosan. Kita ingin menutup celah hukum, agar aset yang jelas-jelas berasal dari tindak pidana tidak lagi sulit dirampas hanya karena pelaku menghilang, meninggal, atau sengaja memindahkannya atas nama orang lain. Ucapan itu disambut tepuk tangan sebagian anggota dewan, tapi tidak sedikit juga yang masih menyilangkan tangan dengan wajah dingin. Terlihat jelas, ada perlawanan senyap dari mereka yang merasa terusik. Sementara itu di luar gedung, ratusan aktivis anti korupsi berorasi dengan spanduk besar bertuliskan, "Sahkan RUU perampasan aset. Hentikan pesta koruptor di atas penderitaan rakyat." Media sosial pun sejak pagi heboh, tagar "Sahkan RUU perampasan" trending di Twitter, Instagram, hingga TikTok bagi publik. Ini bukan sekadar RUU. Ini adalah simbol perlawanan terhadap mafia hukum, cukong politik, dan jaringan korupsi yang selama ini kebal. Di tengah ketegangan itu, Presiden akhirnya berdiri. Dengan nada serius, ia menyampaikan, "Hari ini kita sedang menulis sejarah. Negara tidak boleh kalah dengan kejahatan. Sudah terlalu lama rakyat dirugikan. Aset hasil kejahatan harus kembali kepada negara, untuk kemakmuran rakyat. Tidak ada lagi kompromi." Seisi ruang sidang hening sejenak, lalu disusul gemuruh tepuk tangan, namun semua tahu, perjalanan belum selesai. Walau pidato menggelegar, hasil voting anggota DPR lah yang akan menentukan, apakah RUU ini benar-benar akan lahir, atau kembali terkubur dalam rak-rak Senayan seperti tahun-tahun sebelumnya. Suasana di ruang sidang paripurna DPR RI semakin memanas ketika agenda sampai pada tahap paling ditunggu, pengambilan keputusan terhadap RUU perampasan aset. Dari balkon ruang rapat, wartawan dan tamu undangan menahan napas. Semua orang tahu, detik-detik ini bisa menentukan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketua DPR kembali mengetukkan palu, suaranya menggetarkan ruangan. Sidang paripurna kita lanjutkan pada agenda pengambilan keputusan terhadap RUU perampasan aset. Apakah rancangan undang-undang ini dapat disetujui menjadi undang-undang? Sejenak ruangan sunyi. Tapi sebelum ada jawaban bulat, tangan-tangan anggota DPR terangkat untuk mengajukan interupsi. Interupsi pertama, suara yang menolak seorang anggota dewan dari fraksi partai besar berdiri. Dengan nada lantang ia menentang,
RUU ini berbahaya. Bisa saja orang yang tidak terbukti bersalah di pengadilan, tiba-tiba asetnya dirampas hanya karena kecurigaan. Kita tidak boleh membuat hukum yang zalim. Seketika sebagian anggota bersorak mendukung, sementara yang lain mencibir. Beberapa aktivis di luar gedung yang menyimak melalui siaran langsung segera menuding, inilah suara dari kelompok yang ingin melindungi kepentingan terselubung. Menteri Hukum dan HAM langsung merespons dengan tenang. RUU ini tidak zalim. Mekanisme perampasan tetap melalui proses pengadilan, hanya saja fokusnya bukan pada pidananya, tetapi pada asal-usul aset. Kalau aset itu jelas berasal dari tindak pidana, negara punya hak untuk mengambil, meskipun pelakunya berkelit. Ruangan kembali riuh, interupsi kedua, dukungan penuh seorang anggota dewan dari fraksi lain bangkit berdiri. Suaranya bergetar penuh emosi. Saudara-saudara sekalian, rakyat sudah terlalu lama menunggu. Berapa banyak koruptor yang dihukum ringan, sementara miliaran rupiah hasil korupsinya aman di rekening luar negeri? RUU ini adalah senjata yang kita butuhkan. Jangan lagi kita tunduk pada kepentingan elit. Hari ini kita buktikan kita berpihak pada rakyat. Tepuk tangan bergemuruh. Bahkan dari balkon, beberapa tamu undangan ikut berdiri memberi apresiasi. Suasana voting setelah interupsi demi interupsi selesai, Ketua DPR kembali mengingatkan. Baik, kita akan masuk pada tahap keputusan. Saya minta agar semua fraksi menyampaikan sikapnya. Apakah setuju atau tidak setuju RUU perampasan aset disahkan menjadi undang-undang? Fraksi demi fraksi mulai menyampaikan pandangannya. Beberapa dengan tegas menyatakan setuju, menilai RUU ini adalah terobosan penting. Namun ada juga yang mencoba bersiasat, meminta penundaan dengan alasan perlu kajian lebih lanjut. Di luar gedung, orasi semakin keras. Para aktivis menolak segala bentuk penundaan. Penundaan sama dengan pengkhianatan rakyat, teriak mereka. Detik-detik penentuan akhirnya, tibalah saat yang paling mendebarkan, voting terbuka. Anggota DPR satu persatu menekan tombol suara di meja mereka. Lampu-lampu hijau, merah, dan kuning mulai menyala di layar besar. Hijau untuk setuju, merah untuk menolak, kuning untuk abstain. Ruang sidang mendadak senyap, hanya terdengar suara mesin dan detak jantung para politisi yang berdegup keras. Presiden yang duduk di barisan depan tampak menatap layar dengan tatapan tajam, kedua tangannya saling menggenggam di meja. Hasil sementara menunjukkan mayoritas mengarah ke setuju. Tapi masih ada fraksi yang membuat posisi hampir imbang. Suasana semakin panas ketika seorang anggota DPR dari fraksi penentu tiba-tiba terlihat ragu. Tangannya berhenti di atas tombol. Kamera televisi menyorot wajahnya yang berkeringat. Apakah ia akan memilih setuju atau menolak? Bisik seorang wartawan. Keputusan orang itu bisa menjadi penentu sejarah ketika seluruh rakyat Indonesia menahan napas menunggu. Apakah RUU perampasan aset benar-benar lolos atau kembali kandas seperti tahun-tahun sebelumnya? Ruangan paripurna DPR RI mendadak sunyi. Semua mata tertuju ke layar besar yang menampilkan hasil voting. Angka-angka terus bergerak, menampilkan persentase suara setuju, tidak setuju, dan abstain. Dari balkon, suara desahan napas terdengar lebih nyaring dibandingkan derap langkah atau bisikan. Akhirnya, setelah seluruh anggota menekan tombol pilihan mereka, layar berhenti. Mayoritas anggota DPR menyatakan setuju, hijau mendominasi layar. Seketika ruangan pecah oleh tepuk tangan sebagian besar anggota dewan, tamu undangan, dan jajaran pemerintah. Sorak-sorai menggema di ruang sidang, seolah menandai lahirnya sebuah babak baru. Ketua DPR mengetukkan palu dengan suara keras. Dengan ini, rancangan undang-undang perampasan aset dinyatakan sah menjadi undang-undang. Reaksi di dalam gedung presiden berdiri, wajahnya tampak lega bercampur serius.
Ia langsung menyalami Ketua DPR dan sejumlah pimpinan fraksi. Menteri-menteri yang hadir tampak tersenyum lebar. Beberapa di antaranya berpelukan, namun tak semua ikut bersorak. Di sisi lain ruangan, ada kelompok anggota DPR yang tampak muram, bahkan beberapa langsung keluar meninggalkan ruangan dengan wajah kesal. Satu dua dari mereka sempat berbisik. Ini awal kehancuran bagi banyak orang. Wartawan yang sudah bersiap langsung menyerbu dengan kamera dan mikrofon. Mereka tahu, momen ini adalah sejarah besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Reaksi di luar gedung sementara itu, di luar gedung DPR, massa aktivis anti korupsi langsung bersorak histeris begitu mendengar keputusan itu diumumkan lewat pengeras suara. Spanduk bertuliskan, "Sahkan RUU Perampasan Aset," kini diganti dengan sorakan kemenangan. Hidup rakyat. Hukum jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Beberapa tokoh masyarakat yang ikut hadir meneteskan air mata. Mereka merasa, perjuangan panjang selama bertahun-tahun melawan oligarki akhirnya menemukan titik terang. Dunia internasional turut menyorot tak hanya di dalam negeri. Kabar ini segera menjadi headline media internasional. Kantor berita ASI menyebut Indonesia telah mengambil langkah berani dengan menggandeng mekanisme perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana tetap. Lembaga-lembaga internasional yang selama ini mendorong reformasi hukum di Indonesia menyambut baik langkah ini. Beberapa diplomat bahkan menyatakan siap bekerja sama membantu pelacakan aset koruptor Indonesia di luar negeri. Tanda-tanda perlawanan, namun kemenangan ini tidak serta-merta disambut semua pihak dengan tangan terbuka. Di balik layar, tanda-tanda perlawanan mulai terlihat. Sejumlah pengacara kondang yang sering membela koruptor muncul di media, menyebut undang-undang ini bisa disalahgunakan untuk kriminalisasi. Sementara itu, beberapa pengusaha besar dikabarkan mulai panik, mengalihkan kekayaan mereka ke luar negeri. Bahkan di kalangan elit politik sendiri, bisik-bisik ketakutan mulai terdengar. Ada yang khawatir namanya terseret, ada pula yang mulai menyusun strategi untuk melemahkan implementasi undang-undang baru ini melalui peraturan turunan. Pidato Presiden di hadapan media, Presiden akhirnya memberikan pidato singkat yang mengguncang. Hari ini sejarah mencatat bahwa negara tidak lagi memberi ruang bagi kejahatan terorganisir. Aset hasil korupsi, narkoba, dan tindak pidana lainnya tidak boleh lagi dinikmati oleh segelintir orang. Mulai hari ini, kita buktikan, hukum benar-benar untuk rakyat, bukan untuk elit. Pidato itu langsung viral di media sosial. Tagar perampasan aset disahkan merajai trending topik, dengan jutaan warganet mengekspresikan harapan sekaligus skeptisisme. Titik balik keputusan ini menjadi titik balik. Banyak yang menyebutnya sebagai babak baru dalam perang melawan korupsi, tapi tidak sedikit pula yang memperingatkan bahwa pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai, sebab mengesahkan undang-undang hanyalah langkah awal. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana undang-undang itu dijalankan tanpa kompromi, tanpa tebang pilih, dan tanpa tekanan dari mereka yang memiliki kekuatan uang maupun politik. Dengan suasana penuh euforia kemenangan, namun juga diselimuti bayang-bayang perlawanan balik dari para elit yang merasa terancam. Semua orang sadar, hari ini Indonesia menulis sejarah, tapi besok, pertempuran baru akan dimulai. Hari-hari setelah pengesahan UU Perampasan Aset menjadi babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Sorotan publik semakin tajam, media nasional dan internasional terus menyorot, dan rakyat menaruh ekspektasi tinggi. Namun sebagaimana diduga, jalan implementasi undang-undang ini tidak mulus. Gema euforia rakyat di berbagai daerah, masyarakat merayakan keputusan DPR, diskusi publik bermunculan, dari warung kopi di kampung hingga forum akademis di universitas. Akhirnya ada senjata untuk melawan koruptor, kata seorang pedagang kecil di Jawa Tengah. Semoga nggak cuma jadi macan kertas, harus benar-benar dijalankan, timpal seorang mahasiswa hukum di Makassar. Lembaga-lembaga anti korupsi, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Polri, kini dituntut bekerja cepat.
Mereka tak bisa lagi berlindung di balik alasan teknis hukum. Dengan undang-undang ini, aset-aset hasil korupsi yang selama ini aman di tangan keluarga, kerabat, atau perusahaan cangkang, bisa langsung disita dan dikembalikan ke negara. Drama pertama, penyitaan aset mewah tak butuh waktu lama. Implementasi UU ini langsung mengguncang publik di Jakarta. Sebuah operasi besar digelar oleh Kejaksaan bersama KPK. Belasan mobil mewah, villa di kawasan Puncak, dan rekening bernilai ratusan miliar milik seorang mantan pejabat yang terjerat kasus korupsi langsung disita. Pemandangan mobil sport ditarik dengan towing truck disiarkan langsung di televisi. Rakyat bersorak di media sosial. Inilah yang kami tunggu. Akhirnya koruptor nggak bisa lagi berpesta pora dengan uang rakyat. Namun, keluarga sang mantan pejabat langsung bereaksi. Mereka menyewa pengacara top, menggugat balik dengan alasan hak kepemilikan pribadi. Persidangan berlangsung panas, namun kali ini hakim dengan tegas menyatakan, UU perampasan aset memberikan wewenang penuh. Aset terbukti berasal dari tindak pidana. Gugatan ditolak. Keputusan itu menjadi presiden penting. Perlawanan dari balik bayangan. Meski rakyat bersukacita, di balik layar mulai muncul perlawanan senyap. Sejumlah politisi dan pengusaha besar mengadakan pertemuan rahasia. Mereka merasa terancam, karena banyak aset mereka yang berpotensi disasar. Beberapa media mulai disusupi opini miring. UU ini berbahaya, bisa dipakai untuk menjatuhkan lawan politik, tulis salah satu koran yang dibiayai kelompok tertentu. Tak hanya itu, ada juga isu bahwa aparat penegak hukum bisa menggunakan UU ini untuk memeras. Narasi-narasi semacam ini berusaha menggoyahkan legitimasi undang-undang yang baru lahir, namun rakyat sudah kadung muak. Mereka melawan balik dengan gelombang dukungan di media sosial. Tagar dukung perampasan aset menggema, menjadi senjata moral melawan upaya pelemahan. Tantangan implementasi di lapangan, aparat juga menghadapi kesulitan. Banyak aset yang sudah dialihkan ke luar negeri melalui perusahaan offshore. Tanpa kerja sama internasional, penyitaan itu sulit dilakukan, namun kali ini Indonesia tidak sendirian. Setelah UU ini sah, sejumlah negara mitra, termasuk Singapura dan Swiss, menyatakan siap membantu. Ini membuka jalan baru untuk membongkar rekening-rekening rahasia milik koruptor Indonesia di luar negeri. Makna bagi rakyat kecil, undang-undang ini adalah secercah harapan. Ketika aset hasil kejahatan dirampas, negara bisa mengembalikan dana ke kas publik untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Di beberapa desa, masyarakat sudah membicarakan kemungkinan bahwa uang hasil rampasan bisa dialokasikan untuk sekolah gratis atau layanan kesehatan. Kalau uang haram mereka bisa dipakai bangun jembatan, berarti perjuangan kita nggak sia-sia, kata seorang nelayan di pesisir Sumatera. Penutup, harapan dan tekad meski jalan masih panjang. Pengesahan UU perampasan aset menjadi titik balik sejarah. Ia menandai bahwa Indonesia berani melawan mafia hukum, oligarki, dan koruptor kelas kakap. Tentu, undang-undang hanyalah alat. Yang menentukan adalah keberanian aparat untuk menegakkannya dengan adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Rakyat sudah melek, mata publik akan terus mengawasi. Presiden dalam pidato terakhirnya menegaskan, ini bukan akhir, ini awal dari perjuangan panjang. Negara tidak boleh kalah dengan koruptor. UU perampasan aset adalah senjata kita. Mari kita gunakan sebaik mungkin demi Indonesia yang bersih dan adil. Dan dengan itu, lembaran baru dibuka bagi sebagian elit. Ini adalah mimpi buruk. Tapi bagi rakyat, ini adalah secercah cahaya di tengah gelapnya praktik korupsi yang selama ini membelenggu negeri.